Hai, halo semuanya. Aku, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Happy weekend semuanya, happy libur juga. Mungkin udah beberapa yang sudah pada mulai libur. Nah, kita akan reading malam ini dan sebelumnya aku minta maaf kalau kemarin malam aku tidak sempat reading, ada acara malam ini kristalnya sama lilinnya spesial nih. Jadi aku belum bikin lilin ya, belum sempat, agak sibuk. Stok lilin aku habis, jadi kita pakai lilin kecil beserta kristal yang kita tumpuk dikeliling oleh lilin tersebut ya, mengelilingi. Kita akan ritual candle sebelum reading, yaitu untuk mengirim energi healing atau energi booster kepada kalian semua. Kalian juga bisa mengafirmasikan hal-hal positif yang ingin kalian afirmasikan. Kita lakukan dengan ritme 3, 3, 3, 3, yaitu tarik nafas dalam-dalam 3 detik, tahan 3 detik, buang dari mulut 3 detik. Kita lakukan sebanyak 3 kali. Kita mulai. Oke, selesai. Sorry. Oke, sebelum reading kita akan cek energi dulu. Sebelumnya aku mau ngucapin selamat datang, selamat bergabung buat kalian yang baru saja singgah atau baru saja mampir di channel aku. Buat kalian yang udah lama, udah setia, udah bangkotan, aku ucapkan terima kasih banyak atas kesetiaan kalian dan dukungan kalian selama ini terhadap channel aku. Oke. Buat yang suka ngasih gift, thanks, juga aku ucapkan terima kasih banyak. I love you all, I love you sekebon. Aku mau cek dulu energi kamu dan dia. Seperti biasa saat cek energi aku disclaimer dikit ya. Jadi readingan aku sifatnya fun reading, general reading. Hasil bacaannya bisa saja resonate, bisa saja tidak resonate. Bisa juga vice versa atau terbolak-balik antara energi kamu atau orang yang kamu fokuskan nantinya di sini. Jadi, jika memang dirasa resonate, bacaannya cocok. Tapi jika tidak resonate, jangan dipaksakan. Kalian harus bijak ya. Mungkin bukan kisah kalian yang ketarik di sini. Untuk mengetahui resonate apa tidaknya, kalian tajamkan intuisi kalian. Bisa melalui ceritanya, sign zodiaknya, inisial nama, atau apapun yang ada di dalam readingan ini. Jadi nggak plak-plak semuanya ya. Bisa ditarik sepenggal-sepenggal atau dari resonansinya. Gitu. Buat yang ingin personal reading berbayar, kalian bisa hubungin kontak person aku atau nomor WA aku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi. Oke, konektor antara kamu sama dia, Four of Swords. Hubungan yang mengalir saja, saking ngalirnya nggak ada muara. Berarti ini adalah hubungan yang bisa dikatakan stuck ya, hubungan yang begitu-begitu saja, tidak ada perkembangan. Dengan dalih kita jalan dulu, mengalir aja, gimana nanti. Ya, dan beberapa juga di sini hubungannya sudah pasrah atau sudah pasrah terhadap hubungan tersebut ya. Mungkin memang pergerakannya lemot sekali atau memang tidak ada indikasi untuk ke arah yang lebih serius atau kejelasan. Oke, energi dia di sini ada Queen of Cup. Ya, saat ini aku lihat lagi banyak menghabiskan hari-hari bersama keluarga ya, apalagi kalau yang sudah memiliki anak mungkin lagi banyak meluangkan waktu bersama anak atau keluarganya. Queen of Cup ini juga menggambarkan masih adanya keterikatan perasaan sayang terhadap seseorang. Apakah itu kamu? Ya, kemudian ada Three of Pentacles, ada keinginan untuk bertemu dengan seseorang ya. Ada keinginan untuk renewal atau merencanakan pertemuan. Ada sesuatu yang sedang masih dia tingkatkan juga ya, terkait masalah finansial. Kayaknya orang yang kalian fokuskan lagi pas-pasan banget nih.
Oke, kemudian di sini ada Six of Cup, ada kerinduan. Ada mikirin kamu. Ini energinya ke kamu nih, pengen ketemu. Masih ada perasaan kangen. Oke, energi kalian di sini ada Page of Cup ya. Ini dia. Rezeki lagi bagus buat kalian ya, lagi banyak santai juga atau tenang juga. Page of Cup ini aku nggak tahu nih, kalian lagi pingin memulai suatu hubungan barukah atau hubungan bersama dia, atau sudah ada gelagat nih akan terjadi pertemuan, atau sudah mulai janji ingin memperbaiki juga bisa ya. Ada Ace of Wands, sudah mulai merencanakan planning sesuatu yang ingin kalian lakukan tersebut, walaupun mungkin di sini kayak nunggu momen dulu deh. Mungkin sekarang ya nggak tahu nih, udah momen-momen mepet ya. Kalau aku lihat mungkin ya udahlah, ada nanggung nih, lagi libur, lagi sama keluarga, mudik ini itu. Ada rencana yang ingin kamu lakukan, ntar aja deh habis lebaran. Tunggu udah normal lagi situasi dan kondisinya ya. Kemudian ada Seven of Pentacles, tuh dia kan menunggu ya. Kamu tahu ada sesuatu yang sudah kamu planningkan, sudah tahu ada di dalam kepala kamu, dalam pikiran kamu, tapi tinggal menunggu waktu yang tepat aja. Ini beberapa juga ada yang lagi menunggu hasil ya. Mungkin ada yang ke pending ya. Apakah THR-nya ditunda, atau ada yang cuma baru dibayar setengah, nanti setengahnya habis lebaran. Mudah-mudahan cepat dilunasin ya. Atau ada sesuatu yang mungkin kalian kerjakan tapi kalian nunggu hasilnya, kayaknya kok belum ada gambaran gitu ya. Itu kalau secara pekerjaan. Tapi kalau secara perasaan, yang aku lihat sih ada sesuatu yang ingin kalian mulai lagi, tapi kalian tunggu momennya tepat, atau tunggu memang situasinya udah nggak seperti sekarang ini. Siapa tahu pengen move on, pengen buka hati, tapi ntar deh gitu. Ya. Oke, kita lihat ya situasi kalian dulunya antara kamu sama dia. Kenapa nih kartunya jadi aku masukin lagi. Yang mudik, hati-hati di jalan, jaga kesehatan. Oke, di sini ada mountain. Aku kangen mudik. Ada moon, tapi aku nggak pernah mudik. Kemudian ada tower. Kemudian ada the sun. Kemudian ada book. Wow, complicated hubungannya ya. Tapi ibarat bucket ini ya, hubungannya penuh dengan gairah, sensualitas, sexual chemistry, energi-energi berkaitan dengan penampilan secara fisik atau sesuatu yang terlihat menarik dari sudut pandang mata. Jadi segala sesuatu dinilai dari mata baru turun ke hati. Tarik nafas dulu. Energinya di sini, hubungan kalian itu ibarat mountain ya, hubungannya berat, hubungannya penuh dengan beban, banyak kerintangan, ditambah lagi mungkin banyak gejolak-gejolak atau shocking moment yang datang tidak terduga, ibarat kabut di atas gunung yang datangnya nggak bisa ditebak. Ibarat cuaca masih bisa ditebak atau diprediksi, tapi kalau kabut itu datangnya sesuka hati dia aja. Seperti itu gambaran hubungan kalian. The Moon, kalian berdealing sama seseorang yang penuh dengan misterius ya, penuh dengan sesuatu yang dia tutupi atau ketidakjujuran, atau memang dia bukan orang yang terbuka. Artinya kalau belum meletakkan satu kepercayaan secara penuh, maka sulit untuk terbuka atau open minded ya. Oke, kemudian di sini ada tower. Tower kalau secara tarot adalah sesuatu yang ambiar, sesuatu yang sudah berakhir ya, atau ada shocking moment yang terjadi. Tapi kalau di sini aku lihat ada kesepian ya, ada feeling lonely, empty, terkurung dalam satu zona yang tidak nyaman tapi sebenarnya nyaman. Nah, gimana tuh? Atau terkurung dalam satu zona nyaman, zona tidak nyaman tapi nyaman, atau di sebaliknya lah ya gitu. Ngomongnya belepotan, sorry. Ada situasi duka. Duka itu berarti artinya loss, kesedihan ya. Ada energi blue. The Sun, hubungan yang bisa dikatakan penuh dengan kehangatan, penuh dengan rencana, planning ya. Ada hal-hal yang sudah kalian rencanakan jangka panjang nih kalau aku lihat, tapi sepertinya nggak terrealisasi, cuman janji-janji belaka, PHP belaka itu. Dan ada book, ada hubungan yang mungkin saja sudah tutup buku, atau memang ada hubungan yang disembunyikan atau bahkan ditiadakan. Artinya ini antara hubungan ada dan tiada. Hubungan antara ada dan tiada, benar ya?
Gitu ay. Itulah kisah kalian secara garis besar. Kita lihat dari tarotnya ya. Tapi aku kalau lihat sisi baik yang akan datang ke depan ya dalam hubungan ini ada yang akan dijalin lagi atau akan ada yang dimulai kembali ya. Energi 2 ini menggambarkan mungkin beberapa di antara kalian masih akan rekonsiliasi dengan orang tersebut. Itu. Oke, di sini ada King of Cup, Cancer, Scorpio, Pisces. Three of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Kemudian di sini ada King of Coin, Virgo, Taurus, Capricorn. Banyak situasi third party berdealing dengan dua sosok. Pas 2. Kemudian ada Eight of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Kemudian ada The Hangman. Wah, hubungan tanpa kejelasan, tanpa status, terkurung, terbelenggu, controlling, complicated lagi aja. Hubungan antara kamu sama dia sebenarnya ya, sayang sih sayang Mi, cinta sih cinta Mi ya, tapi berbalik arah nih dengan King of Cup dan King of Coin. Artinya sayang itu bisa diberikan ketika ada sesuatu yang bisa diberikan kembali. Feedback, take and give-nya seperti apa ya. Kalau kamu tidak punya sesuatu yang bisa kamu berikan, baik itu materi, pengorbanan, seksual chemistry ya, atau seksual energi, atau apapun lah yang berkaitan dengan hasrat ya, harapan-harapan, keinginan-keinginan, maka ini nggak jalan. Itu dia. Jadi cintanya harus pakai tumbal. Cintanya harus memberikan sesuatu gitu. Kalau tanpa sesuatu nggak pakai cinta, dia bisa jalan sendiri. Seperti itu. Artinya ya, bukan berarti di sini tidak ada ketulusan. Cintanya tulus, tapi tulusnya itu bulus gitu ya. Jadi keinginan-keinginan itu harus sesuai dengan ekspektasi. Dia hanya senang kepada seseorang yang mandiri, mapan. Tapi kalau harus diajak memulai sesuatu dari nol, atau diajak ayo kita sama-sama merangkak yuk sampai jadi sukses, tidak mau. Yang dia mau adalah situasi di mana kamu sudah sukses, dia baru masuk. Terima enaknya. Minimal kalaupun dia tidak memanfaatkan secara barbar, setidaknya dia tidak direpotkan oleh kamu. Kamu tidak meminta kepada dia, kamu tidak menuntut kepada dia. Jadi sama-sama aja. Ibaratnya kalaupun paling fairnya kalau mau makan minum keluar ya bayar masing-masing. Syukur-syukur kalau kamu yang bayarin. Itu ya. So far sih di sini aku lihat banyak yang dimanfaatin secara materi. Artinya kalian berdealing sama seseorang yang material thing, yang masih suka mengejar pencapaian, ya center of point. Kalian juga berdealing sama seseorang yang narsis dan masih mata keranjang. Antara buayawati atau buayawan ini. Ya, jadi kayak masih senang jeling sana, jeling sini, masih suka tebar pesona. Ya, masih suka playing around, kenalan sana, kenalan sini. Tuh ada gambar buaya di belakangnya. Ya. King of Cup-nya ada buaya di belakangnya, ay. Jadi bisa jadi buayawati atau buayawan, ya. Dia menghadirkan situasi third party dalam hubungan kalian. Kalau bukan dia yang bawa, ya kalian yang bawa. Atau memang ini adalah ruang lingkup lika-liku kisah segitiga, ya.
Ada hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi yang mungkin kalian harapkan. Di sini ada janji-janji yang mungkin kemarin itu dia berikan, misalnya, oke, aku memang lagi ada masalah sama pasanganku sekarang, sama pacarku kayak, sama pasangan resminya. Tapi aku pelan-pelan ingin melepaskan dia. Aku pelan-pelan ingin meninggalkan dia, udah nggak betah, bla 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 bla. Tapi nyatanya yang terjadi adalah janji dan janjinya itu adalah palsu atau cuman PHP semata. Ya, akhirnya membuat kamu terluka. Ketika kamu menuntut, menanyakan tentang kepastian, kejelasan, dia nggak bisa berikan itu. Ya, yang dia bisa berikan adalah hangman. Hubungan yang menggantung tanpa kejelasan, walaupun hubungan itu pengen terus selalu bersama. Pengen sejalan terus, tapi hubungannya gondal-gandul. Gimana dong, Mi? Ya ini yang terjadi, terbelenggu, terkurung. Di satu sisi mau melepaskan, hatinya masih sayang atau sudah melekat. Dia lepaskan takut menderita, nggak dilepaskan menderita juga. Akhirnya kamu berada di situasi serba salah. Even kalau aku lihat dari semua kartu ini, ya, berarti di sini energinya sebenarnya kamu masih memikirkan dia. Masih ada pengharapan-pengharapan kecil atau kayak mencoba untuk merubah haluan. Kemarinnya dengan tegas, oke lah, kalau memang nggak bisa punya komitmen, ya udah kita pisah. Kita nggak usah sama-sama lagi, tinggalin aja. Tapi berjalannya waktu ketika sudah sama-sama berpisah, ada keinginan, aduh aku nggak bisa jauh dari dia, aku pinginnya sama dia, nggak apa-apa lah kalau memang kondisinya atau konsekuensinya nggak bisa sesuai dengan keinginan aku, dengan tuntutan aku, ya udah ngalir-ngalir aja, yang penting pokoknya sama dia, cuman dia. Itu, ya. Berat banget, berat lah. Meninggalkan susah, bersama juga susah. Beberapa mungkin kalian ada yang berdealing dengan orang-orang yang berkaitan dengan sosial media, atau dia mungkin terkenal lah dengan sosial media di lingkungannya, atau TikTok, FB, IG, atau apapun, bisa jadi YouTube juga, ya. Dan dia ini kayak orang yang masih mencari ketenaran atau mencari sesuatu yang berkaitan dengan pujian. Jadi dia nggak bisa atau sulit untuk menerima kritikan. Itu sih. Oke, di sini ada Six of Wands. Aries, Leo, Sagittarius. Ada yang mau datang, mau memperjuangkan atau memenangkan hati kalian lagi. Ada apa ini? Nine of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Overthinking dia. Kemudian ada Two of Swords, nah kan? Overthinking, Gemini, Libra, Aquarius. Kemudian ada Queen of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian ada High Priestess. Oke, bottom of the deck, energi kalian semua, main energi kalian adalah Hermit. It mean artinya kalian lagi mencari pencerahan, mencari sesuatu yang membuat kalian benar-benar yakin jika ini berkaitan dengan mengambil satu keputusan atau tindakan. Atau kalian lebih banyak memilih untuk diam di tempat kalian dengan posisi kalian sambil mengamati bahwa sebenarnya apa sih rencana dia ke depannya terkait hubungan ini. Ini lagi banyak yang uji ombak juga. Mungkin mencoba untuk mulai diam dulu supaya kamu lihat gambaran ada pergerakan nggak dari dia. Ini jadi kayak mungkin beberapa di antara kalian sengaja diam dulu deh, siapa tahu dia yang penasaran. Jadi kayak ada energi tarik ulur layang-layang. Yang aku lihat di sini ya, seseorang ini ada keinginan untuk datang kembali kepada kalian dengan Six of Wands, artinya ya memang ingin memenangkan hati kalian kembali lagi. Ya, sesuatu sebenarnya yang ada di dalam pikiran dia adalah dia merasakan bahwa kayak ada koneksi batin antara kamu sama dia. Mungkin ini ada gambarannya ketika kalian memikirkan dia, dia pun ikutan mikirin kalian. Atau begitu juga dengan sebaliknya. Karena di sini aku lihat ada satu momentum dalam diri dia tuh dia selalu overthinking. Overthinking ini ke arah apa? Ya, overthinking ini lebih kepada tentang tindakan atau pilihan yang ingin dia lakukan terkait koneksinya sama kalian. Cuman sepertinya memang hubungan ini nggak tahu apakah baru atau udah telanjur lama gitu. Jadi kayak serba salah, ya.
Kalau yang sedang-sedang malah masih enak untuk datang gitu, masih ada alasan. Tapi kalau yang terlalu masih baru-baru, terlalu cepat, atau bahkan yang sudah baal, udah terlalu lama, ini malah membuat bingung untuk mencari alasan. Kalau yang terlalu cepat, wah ini baru berapa hari, masa aku udah maju sih, egonya nanti gimana dong, gengsinya gimana dong. Ada yang udah terlalu lama, udah ngerasa bahwa aduh nanti kalau aku pun datang udah nggak diterima, atau dia jangan-jangan udah sama orang lain, itu sih ya. Karena di sini ada situasi bertolak belakang dengan diri dia. Di satu sisi kadang-kadang ada sisi negatif dalam diri dia, kayak mengatakan bahwa nggak usah datang, nggak usah menghubungi dia, nggak usah terkoneksi kembali. Tapi di satu sisi ada sisi positif dalam diri dia. Kenapa nggak coba dimulai lagi? Kenapa nggak coba merendahkan hati untuk minta maaf? Kenapa nggak coba begini, coba begitu? Ya, akhirnya ya dia butuh perenungan, ya, butuh tenang dulu, butuh healing dulu, sambil mengamati. Kadang-kadang ada kebingungan di dalam diri dia yang aku lihat, kayak kenapa ya aku tiba-tiba masih suka keingat sama dia, keingat sama kamu ya dari dia, atau masih suka kepikiran sama dia. Kayak dia ngerasakan sebenarnya ini ikatan batin kah, ikatan spiritual kah, atau bahkan kadang-kadang ada yang berpikiran jelek, apa aku jangan-jangan dipelet. Kalian juga begitu ya, nggak bisa lupa sama dia juga kadang-kadang berpikir seperti itu. Apa aku yang dipelet sama dia, atau dia pakai apa sih ini gitu ya. Padahal sebenarnya ini lebih kepada kayak koneksi spiritual atau koneksi batin yang masih saling terkontak ya. Ketika kamu mikirin dia, ya dia mikirin kamu, simpelnya seperti itu, dimensinya masuk itu ya. Temanya apa? Dia memikirkan kamu, dia masih memikirkan kamu seperti kamu memikirkannya. Ya tergantung, kalian masih mikir nggak? Kalau kalian nggak mikir, berarti ini readingannya nggak resonate buat kalian. Karena yang aku lihat di sini dia memikirkan kalian ketika kalian yang memikirkan kalian dulu, atau ya sama-sama terbolak-balik lah. Jadi kalau kalian ngerasa enggak, kok aku udah nggak mikirin dia lagi, ya maaf, berarti readingannya nggak resonate buat kamu ya. Karena yang terlihat di aku begitu. Kita lihat ya, apa sih yang dia pikirin tentang kamu. Oke, di sini ada Six of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Kemudian di sini ada The Star, Aquarius. Kemudian ada Strength, Leo. Kemudian ada Magician. Tuh kan. Kartunya gede semua nih. Major semua. Major Arcana. Kemarin ada yang nanya, Major Arcana tuh apa, Minor Arcana itu apa? Major itu adalah kartu-kartu besar yang dimulai dari The Fool, Magician, Hierophant, ya, Strength, yang tanpa koin, tanpa apa ya, simbol-simbol lain. Nah, itu disebut Major Arcana. Major itu adalah penentuan. Dia adalah power yang paling besar dalam readingan. Jadi kalau kartu-kartu major yang keluar, it's mean artinya kadang-kadang itu memang ada energi besar antara kamu dan dia ya. Kalau yang minor itu ya udah yang pentacle, koin gitu-gitu ya. Kemudian di sini ada Six of Pentacle. Virgo, Taurus, Capricorn. Kok sering banget sih keluar Six of Pentacle? Berarti dia banyak yang masih mengharapkan kamu atau mengharapkan bantuan kamu nih. Ya, oke, kita lihat apa sih yang dia pikirin tentang kamu. Yang dia pikirin tentang kamu di sini adalah apakah kamu sudah pergi dari dia secara benar-benar total. Apakah kamu sudah bersama yang lain, sudah berbahagia, mungkin sudah memiliki keluarga baru atau hubungan baru. Itu yang dia pikirin tentang kamu. Ya, kemudian di sini ada The Star yang dia pikirin bahwa mungkin kamu selama ini sudah sukses, kamu sudah menjadi seseorang yang lebih baik lagi ketika kamu justru tidak bersama dia. Dan di sini kalau aku lihat dia masih memiliki ketertarikan yang kuat terhadap diri kamu nih, Ai, ya. Yang terlihat kayak dia ngerasa sebenarnya apapun yang terjadi antara kamu dan dia kemarin mungkin belum sepenuhnya sebenarnya itu yang dia inginkan. Mungkin ya sudah, itu accident aja gitu. Ya. Kemudian di sini ada Strength ya.
Apakah kalian sekarang masih marah mungkin, atau dia memikirkan apakah kalian sekarang benar-benar kayak sudah nggak peduli lagi sama dia, atau jiwa kalian sudah kuat benar-benar melepaskan dia. Itu juga kadang-kadang dia pikirin tuh, ya. Dan ini tentang kenapa dia masih mikirin kamu, apa yang dia pikirin. Ada magician, kadang-kadang dia mikir nih, ya, yang dia pikirin tentang kamu, mau nggak sih kalau kamu kira-kira nanti diajak mengulang kembali lagi suatu hubungan baru. Even di sini selipannya kadang-kadang dia berpikir tadi, jangan-jangan kamu pakai magic nih, makanya dia kepikiran terus sama kamu. Gitu. Ya, kemudian yang ada di pikiran dia tentang kamu di sini ada Six of Pentacles, ya. Aku lihat di sini mungkin memang ada keinginan untuk bertemu, atau sebenarnya yang ada di pikiran dia mungkin ada sesuatu yang ingin dia sampaikan, entah ini memang dalam bentuk permintaan maaf, atau minta bantuan, atau minta-minta yang lainnya sesuai dengan versi kalian masing-masing. Itu yang ada di pikiran dia. It's mean artinya kayak kenapa kepikiran terus, ya kadang-kadang ada satu sisi yang masih cinta banget, sayang banget, tapi nyesal sudah terlanjur. Ada juga yang satu sisi masih pingin mungkin memanfaatkan karena ngerasa bahwa, ya, selama ini cuman kamu yang bisa membantu dia, cuman kamu yang bisa memberikan apa yang biasanya dia butuhkan. Dan ini tergantung, ya, dari sisi mananya memanfaatkan atau meminta bantuan tadi. Itu, ya. Jadi kalian yang tahu kondisinya seperti apa. Jadi itu yang dia pikirin tentang kalian. Kita lihat alasannya masih suka kepikiran kamu tuh apa. Tadi apa yang dia pikirkan? Dia ngelihat banyak perubahan dalam diri kalian di sini, ya. Kemudian di sini ada Ace of Cup. Alasan dia masih mikirin kamu ya karena masih sayang, masih ingin menawarkan perasaan. Cancer, Scorpio, Pisces. Ace of Cup. Masih pengen diberi kesempatan untuk berdamai. Perdamaian, perdamaian. Ada King of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Ya, alasan dia masih kepikiran kalian atau memikirkan kalian karena ketertarikannya kuat sekali, ya. Artinya tadi belum totalitas, belum sepenuhnya bisa melupakan kamu. Itu, ya. Karisma kamu tuh nggak bisa dipungkirin, atau daya tarik kamu deh. Dari sisi apa sih yang membuat dia sebenarnya mungkin belum menemukan sosok seperti kamu? Oke, kemudian di sini ada Five of Pentacles. Alasan dia memikirkan kamu di sini ada Five of Pentacles. Lagi nggak stabil hidupnya, ya. Itu dia. Lagi kuyu mukanya. Kuyu tuh apa nih? Ada bahasa Melayu itu mah. Kuyu tuh lagi lesu gitu, ya. Lagi pucat pasi. Koin lagi 5, nggak stabil. Dibawa ke kiri 3, oleng ke kanan 2. Begitu juga sebaliknya, ya. Lagi pincang. Artinya ada sesuatu yang nggak balance dalam diri dia, dan ini mengingatkan satu memori dalam diri dia, dalam ingatan dia ketika dia stabil itu sama kamu. So, waktu dia tidak stabil, disitulah baru dia ingat, ya. Jadi masih memikirkan kamu, alasannya ya karena mungkin dia saat ini lagi nggak stabil nih, ya. Virgo, Taurus, Capricorn. Oke, alasan dia masih memikirkan kamu di sini ada Eight of Pentacles, ya. Masih ingin memperbaiki hubungan atau meningkatkan hubungan lagi nih, ya. Artinya dia stuck, nggak berkembang, nggak bergerak, diam di tempat. Jadi dua gambar ini menjelaskan banget buat sebagian kalian, ya. Sebagian kalian yang berada di situasi material thing tadi, mungkin ketika nggak bersama kalian dia lagi benar-benar nggak balance keuangannya. Makanya di sini juga ada Six of Pentacles, berharap mendapatkan bantuan, atau setidaknya kalaupun nggak mengharapkan bantuan dari kalian, kembali seperti dulu, setidaknya agak aman lah hidup dia gitu, ya. Karena di sini ketika tidak bersama kalian dia kerja keras banget nih, pontang-panting, ya, putar otak, kaki di kepala, kepala di kaki. Oke, alasan dia masih memikirkan kamu Three of Cup, pengen ketemu, pengen renewal, pengen union, pengen kembali lagi bersama kamu. Itu dia, ya. Alasan dia masih suka memikirkan kamu.
Bottom of the deck di sini ada Ten of Wands ya. Ten of Wands ini menggambarkan energi dia lagi penuh dengan beban, lagi memikul beban, baik itu beban pikiran ataupun beban-beban lainnya itu. Oke, kita lihat romance angelnya ya. Koneksi kalian berdua yang sebenarnya sama-sama masih saling memikirkan satu sama lain. Oke, di sini ada deception ya. Someone is wearing a false self marks in this relationship ya. Ini tentang seseorang menyembunyikan sesuatu di belakang kalian. It means artinya mungkin dia kemarin memang melakukan kecurangan ya, menyembunyikan seseorang di belakang kalian. Artinya ada perselingkuhan. Kemudian di sini ada it is safe for you to love ya. Ada open your heart to give and receive the biggest energy of all. Di sini adalah situasi buat kalian-kalian yang merasa bahwa kalian berada di situasi trauma, bahwa aduh aku nggak mau lah pacaran lagi, nanti takutnya terulang lagi, takutnya gagal lagi, takut trauma lagi. Dan ini menggambarkan sekarang waktu yang aman jika kamu memang pengen move on atau pengen memulai kembali satu hubungan. Even jika itu sama dia pun, misalnya dia kembali lagi, ya dicoba aja. Yang penting kamu sudah tahu mengantisipasi jika ada hal-hal yang mulai nggak enak ya. Kemudian ada new love. A new person has stirred your romantic feeling. Ada cinta baru yang akan datang tuh. Ya, beberapa di antara kalian akan kehadiran orang baru, makanya di sini waktu yang sudah boleh pacaran lagi, nggak apa-apa kata semesta. Kalaupun nanti terjadi lagi, terluka lagi, setidaknya dari situasi orang masa lalu kalian sudah belajar ya. Oke, kemudian sini ada passion, allow your heart and soul to sing with joy ya. Mengalir aja, ikuti kata hati kalian. Kalau memang belum yakin dengan cinta baru atau dengan balik lagi, ya sudah sama diri sendiri aja dulu move on-nya. Tapi kalau menurut kamu yakin, ya sudah mengalir aja, biarkan itu semua nanti terjadi dengan sendirinya ya. Ikutin aja kata hati kamu yang pengennya apa. Oke, kemudian sini ada playfulness to recapture romance, allow your inner youthful spirit of fun to shine ya. Lagi disuruh bermain-main. Ini pelajaran dari situasi masa lalu buat kalian yang kurang treatment ya. Nanti kalau punya pasangan baru atau pacar baru ya, dibanyakin manja-manjanya, jangan suka merasa aman kalau sudah memiliki. Oh, udah sah fix, dia bilang dia mau jadi pacarku, lantas hubungan tidak dirawat, tidak dijaga, aman-aman aja, tidak. Sedangkan yang menikah puluhan tahun aja masih bisa direbut orang, apalagi yang masih pacaran-pacaran. Seperti itu ya. Ini sih klasik ya. Jadi siapapun memiliki hubungan yang memang harus ditreatment dengan versi kalian masing-masing. Bottom of the deck di sini ada separation, tentang time apart from your partner is on the horizon. Ini tentang separation, ini mungkin ada situasi yang sudah berpisah. Ya memang ini kartunya semua menggambarkan sudah berpisah paling besar dalam readingan ini. Tapi separation ini juga bisa menjadi pesan buat kalian ketika kalian sudah tidak nyaman berada di satu situasi atau satu hubungan. Maka tinggalkan, lepaskan, jangan terus-terusan berada di situasi tersebut, karena itu nanti akan membuat kalian terluka sendiri, tertekan batin sendiri, gak enak ya. Kita cek zodiak. Oke, di sini ada Leo, Gemini, Taurus, Pisces, Scorpio, Aquarius. Bottom of the deck-nya Aries. Ada O, K, L, T, W, R, M, N, X, H, A, E. Bottom of the deck-nya C. Oke, angka yang terkoneksi antara kamu dengan dia di sini ada 3, ada 24, ada 1, ada 22, ada 27.
29, 23, angka besar semua, 30, 31, 26. Bottom of the deck-nya 16. Kita baca buku. Tentang seni merawat sanubari. Kita masuk ke halaman 131. Tetaplah berjuang menemukan kebahagiaanmu. Sekalipun badai membuatmu salah melangkah, namun usaha yang tulus tidak mungkin membuatmu hilang arah. Jadikanlah rasa kalah membuatmu menang dari kekuranganmu sendiri. Menjadi manusia serius itu lebih mudah daripada menjadi manusia tulus. Karena yang serius bisa saja mengakhiri usaha yang tidak benar-benar selesai, dan yang tulus akan tetap bertahan sampai akhirnya menemukan titik usai. Meskipun kau tidak menemukan tempat bersinggah yang bersungguh-sungguh merawat sanubarimu, kau masih punya tempat di mana kau dijaga dengan sungguh-sungguh oleh penciptamu. Itu dia ai aku semua. Aku rasa readingannya cukup untuk malam ini. Semoga bermanfaat dan tetap bijak dalam menyikapinya. Kita ketemu lagi di readingan berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Bye ai.